Pak, untuk kesempatannya kali pertama saya boleh ada di GJKI Ambil. Yang namanya GJKI Ambil, saya sudah berapa kali dengar dari Pantan ya. Tapi kali ini waktunya Tuhan, saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Saudara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beniko Sasi, istri saya 1, anak saya 3, menantu saya 3, cucu saya 8. Puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tentu saja kalau kita ada satu hal di mana ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti yang ada di dalam pikiran dan benak kita pasti asik. Jangankan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan istri atau suami juga asik, betul. Berjalan bersama dengan pacar juga asik, apalagi berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi buat saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya berjalan secara fisik. Itu nggak salah, saudara. Ketika kita mungkin berjalan di larut malam, ada ketakutan, ada Tuhan di pinggir kita, ada di sisi kita, nggak salah, saudara. Ketika kita mungkin terjatuh, ada tangan Tuhan yang tolong kita, itu nggak salah. Tetapi yang harus kita pahami, berjalan bersama dengan Tuhan juga harus berjalan bersama dengan firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa berkata, oh saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita abaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman Tuhan, pasti kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti di situ ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Nah, ada 4 fungsi firman Tuhan. Ya, fungsi yang pertama, firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, di situ iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya punya iman yang kuat tanpa firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Tapi bukan hanya cukup sampai di situ. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya kita harus punya iman dan kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan itu. Sehingga iman kita bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup, iman yang kuat. Nah, apa sih iman itu? Ibrani 11:1 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan tentu saja Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada Allah lain lagi selain nama Tuhan Yesus. Nah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini memang membingungkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya? Kita tidak lihat tapi buktinya ada. Ya. Ternyata di situ di ayat yang ketiganya mengatakan kita percaya langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Walaupun ketika Tuhan menciptakan kita nggak lihat, tapi kita lihat buktinya itu adalah iman. Ketika kita berdoa, kita nggak lihat Tuhan Yesus menyembuhkan seperti dokter kasih obat. Nah, tapi ketika kita berdoa, orang itu sembuh. Ya, kita nggak ngerti cara Tuhan. Ya, tapi kita lihat buktinya orang itu sembuh. Itu yang namanya iman. Nah, yang kedua, fungsi dari firman Tuhan adalah di situ adalah di dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu pasti ada pengajaran, ada teguran, ada koreksi. Wajar, saudara, karena itu firman Tuhan. Hari ini dengan berkembangnya dunia modern, Bapak Saudara kalau ingin cari khotbah yang enak-enak banyak, saudara. Ya, khotbah-khotbah yang membuahai dengan berkat dan berkat. Enggak salah, saudara. Tapi kalau enggak ada teguran, itu bukan sepenuhnya firman Tuhan, saudara. Pasti ada teguran, ada koreksi di dalam kehidupan kita.
Karena kita mengerti sejak kejatuhan manusia, jatuh di dalam manusia itu semakin hari semakin jauh. Ada yang harus diperbaiki, harus ada yang dikoreksi di dalam hidupnya, dalam pola pikirnya, tindakan, perbuatan harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya paling enak kalau khotbah ini di luar gereja saya. Karena apa? Saya khotbahnya ceplok-ceplok, saudara. Tapi kalau di gereja saya, kalau saya tahu jemaat kan tahu kan. Kadang-kadang mau ngomong ini, takut orang kesinggung. Wah, lu nyindir gua ya, nyindir. Kalau di sini kan enak, saya ceplok-ceploknya, karena saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu saudara. Betul saudara. Di gereja saya, ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya hanya alat saudara. Hanya mic-nya Tuhan yang bicara. Jadi apa yang Tuhan mau katakan selalu bicara apa adanya. Tiba-tiba betul saudara, ada satu jemaat lama, dia keluar dari gereja, dia protes sama ibu gembala. Bla salah satu yang diprotes saya paling gak suka kalau Bapak prediker selalu bingung perasaan saya saja. Ya saya, Bapak Saudara, memang itu fungsi dari firman Tuhan. Dulu saya juga sama ditegur firman Tuhan, dikoreksi itu saya berontak. Apalagi yang namanya kalau itu khotbah pendetanya ada pesan sponsor, rokok. Wah saya marah besar. Sepertinya dosa apa rokok aja kan? Saya nggak suka ditegur oleh firman. Tetapi ketika saya mengerti, sesungguhnya ketika ada teguran, ada koreksi, itu adalah baik untuk Bapak Ibu Saudara saya. Pastikan setiap firman Tuhan itu ada pengacara. Ada dinyatakan kesalahan, diperbaiki, dididik di dalam kebenaran. Hal yang ketiga, apa fungsi firman Tuhan yang ketiga adalah sebagai fondasi. Ya, di situ dikatakan di Matius 7 ayat 24 dan 26, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka orang itu sama seperti mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika badai datang, banjir datang, masalah datang, rumah itu tetap berdiri kokoh karena dia punya fondasi yang kuat. Tetapi yang sebaliknya, barang siapa mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, maka orang itu sama seperti mendirikan rumah di atas. Ketika badai datang, banjir datang, hebatlah kerusakan. Jadi fungsi firman Tuhan adalah sebagai fondasi. Bapak sudah perhatikan gedung-gedung yang tinggi. Semakin gedung itu tinggi, semakin dalam fondasi. Fondasi itu nggak kelihatan, tetapi itulah kekuatan saudara. Fondasi iman kita adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang keempat, fungsi firman Tuhan yang keempat adalah membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan apa di sini? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya setiap firman Tuhan yang kita miliki, sadar tidak sadar, firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak, bukan kehendak kita. Kita percaya kehendak Bapa adalah keberhasilan, kemenangan, damai sejahtera. Itu yang Tuhan rancang untuk Bapak Ibu Saudara saya. Firman Tuhan. Saya bersyukur sekali 25 tahun yang lalu Tuhan hadir di hidup saya. Dan mulailah saya merasakan ada satu perubahan yang besar. Sedikit demi sedikit saya diubahkan oleh pernikahan kami dilalui dengan air mata. Saya menikah tahun 84. Saya melakukan satu kebodohan, satu tindakan karena ingin cepat. Karena pada waktu itu saya belum punya iman. Saya nggak ngerti firman Tuhan. Maka pernikahan kami, 1 tahun kami menikah, jatuh bangun saya. Karena ingin cepat kaya. Saya nggak punya fondasi, hancur hidup saya. Itu kami lalui 2 tahun, hampir 3 tahun dengan air. Betul-betul bukannya habis, tapi malah saya berhutang. Kami lalui itu dengan isi saya itu dengan betul-betul air mata. Kami kesulitan makan, anak untuk beli susu juga kerepotan.
Sampai terkadang susu itu dibikin encer biar cukup. Itu anak yang pertama kemarin yang berklik itu, dia yang tanda kutip korban dari kesalahan saya. Kami lalu itu betul-betul dengan seperti layangan-layangan putus. Saya depresi. Saya tidur setiap hari jam 4 jam 5 pagi, bangun jam 2 jam 3 siang. Tidak ada. Tidak. Hanya satu hal yang membuat saya tertolong. Istri saya tidak pernah menyalahkan saya, tapi dia support saya. Itu yang membawa saya. Walaupun waktu itu saya nggak mengenal Tuhan, tapi ada istri yang terus support saya untuk saya terus maju. Saudara, datanglah badai kedua. So, saya rintis jatuh bangun, kaki di kepala, kepala di kaki, bolak balik. Akhirnya datanglah badai kedua. Ketika tahun 2005, saya melakukan kebodohan besar. Karena lagi-lagi saya tidak mengenal firman. Karena saya 2001 bertobat, 2002 saya mulai bertumbuh. 2005 saya banyak firman Tuhan yang saya tidak mengerti. Saya akhirnya 2005 melakukan satu kebodohan besar, yang itu menjadi penanggung sesat. Saya baru mengerti, ternyata Amsal mengatakan janganlah kamu menjadi penanggung sesat. Sebelum saya punya restoran, saya punya showroom mobil. Waktu itu saya ingat sekali beberapa pelanggan baik saya, musim proyek, dia datang kepada saya, dia maksud pinjam dengan jaminan PPKP mobil yang dibeli dari saya. Dan saya katakan, saya nggak pernah minjam uang, apalagi ngebungain, apalagi modal saya nggak bayar. Kalau saya kasih pinjam ke kamu, saya kehilangan modal. Saya bilang nggak bisa. Karena ini pelanggan baik, yang remeh-remeh minta tolong. Saya bilang jual aja mobilnya. Jangan, kalau mobilnya dijual, saya nggak ada kaki. Akhirnya singkat cerita, saya punya ide. Saya bilang, kamu saya kenalkan sama teman saya punya BPL, mau nggak kamu pinjam ke sana? Oke, jalan bagus. Akhirnya singkat cerita, saya telepon pemilik BPL kawan baik saya. Ini ada beberapa pelanggan mobil ini yang belasan tahun kenal, baik, bagus. Mereka mau pinjam, bawa ke sini. Singkat cerita, beberapa orang datang ke sana, langsung pimpinan BPL ini teman saya bilang, oke, saya kasih, tapi yang tanda tangan kamu. Oh, saya bilang yang pinjam dia masa tanda tangan saya? Dia bilang, karena gua nggak kenal dia, gua nggak percaya dia. Yang gua percaya sama, gua kenalnya sama orang Chinese bilang Chinese, tapi Chinese itu belum tentu benar. Justru saya di situ terjebak betul-betul di dalam suatu kesulitan yang besar. Setiap bulan saya ditagih bunga puluhan juta. Teman saya bilang, lu talangin aja proyek lu talangin aja, talangin sampai hampir 2 tahun. Saudara, betul-betul saya terjerat dan saya baru mengerti saya dinyatakan kesalahan saya. Oh, ternyata ini kesalahan saya. Saya menjadi penanggung sesat. Artinya, kalau hari ini mungkin saya nggak punya uang, saya pinjam uang, istri saya misalnya. Terus saya pinjam uang, Lucy juga nggak punya uang. Pinjam aja ke pastor. Pastor, kasih pinjam uang, saya nggak jamin. Silakan terus. Begitu saya nggak bayar, pastor yang nanti itu saya. 2005 ditambah masalah kedua, kami buka restoran. Wow, ternyata juga saya juga berteliti. Yang namanya pohon itu nggak langsung berbuah. Saya berharap dengan buka pandang Tuhan bisa menolong saya untuk segera menyelesaikan utang. Ternyata itu menambah beban saya. Kami lalu itu dengan air mata. 2005, 2006, 2007, 2008. Kami di dalam menanti janji Tuhan. Kami mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Tapi kami mengerti
Sesudahnya kami mengerti, ternyata di situ selama penantian Tuhan sedang mengoreksi hidup saya. Tuhan sedang membenahi hidup saya, karakter saya, pola pikir saya, kesetiaan saya, tanggung jawab saya. Tuhan sedang membentuk menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan. Saudara bayangkan, 3 tahun itu saya lewati seorang. Saya nggak berani ceritakan masalah ini kepada istri saya, karena saya nggak mau dia kecewa, dia nggak mau dia takut. Pernah satu kali dia bangga, kalau tahu bakal bangkrut yang kedua, silakan. Karena pada waktu itu kalau saya bayarin semua, berarti saya kehilangan modal. Kalau saya nggak bayarin, berarti saya tiap bulan saya harus bayarin bunga orang puluhan juta. Betul-betul si malah tamat. Dan saya nggak berani cerita itu kepada istri saya. Karena tahu kalau saya cerita, dia akan nangis, dia akan terpukul. Itu menjadi beban buat saya. Selama 3 tahun, itu adalah waktu saya bertemu dengan Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengoreksi hidup saya. Disitulah Tuhan memberikan satu pelajaran banyak firman Tuhan. Dan itu yang menjadi bekal buat saya. Ada beberapa peristiwa yang menyakitkan ketika kami buka pandangan. Beberapa peristiwa yang betul menyakitkan. Saya mengerti Tuhan sedang mengajarkan kita berdua tentang kesetiaan. Setia di dalam perkara kecil. Itu kamu lakukan. Nggak pernah saya lupa. Ketika istirahat sore hari, saya pulang. Puji Tuhan. Di tengah-tengah sepinya Amerika, puji Tuhan. Ada orderan nasi box, nasi pakai. Lebih sekitar 30 saya rasa. Jam 5 pagi. Saya langsung bilang, kamu terima? Kan kita restoran buka jam 10, lagian cuma 30. Ngapain repot-repot bangun jam 4 pagi, ngelemburin karyawan, kamu kerjain 30. Tapi kata-kata istri, enggak. Yang namanya berkat kecil besar, saya harus. Oke. Perlu ditemani, enggak usah. Jam 4 pagi. Karena kebetulan rumah saya di BKR, Panambangnya pertama di Sema, nggak usah ditemani. Pulang jam 5 pagi, dia pulang nangis. Saya pikir gagal kiriman atau nggak diambil, nggak beres. Kenapa? Ternyata ketika dia mau masuk mobil, kaca mobil dipecahin. Itu tip mobil yang jutaan dibobol. Sakit. Untung hanya ratusan ribu, tapi hilang jutaan. Sempat saya bertanya sama Tuhan, apa yang salah? Kami sedang berjuang setia di dalam perkara kecil. Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata Tuhan bilang, belajar mengucap syukur di dalam segala. Maka itu pembelajaran. Saya bilang, oke, kita lupa. Pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang ajarkan untuk kita berdua. Kami jalan. Betul-betul saudara, kita lewati itu dengan air mata. Tapi banyak firman Tuhan yang saya dengar dan saya belajar melakukannya. Saudara. Nah itu yang menjadi fondasi saya. Sampai kenapa Panambang sampai sekarang bisa eksis. Karena berjalan. Ada satu firman Tuhan, setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kamu tanggung jawab besar. Saya setia bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Dan ada satu firman Tuhan, ketika saya menanti percaya Mazmur 126 ayat ke-1 dan ayat ke-5. Itu ayat emas buat saya. Yang saya akan baca. Di situ dikatakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara
kepada bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ini firman Tuhan betul-betul yang menguatkan saya. Ketika air mata saya bercucuran, firman Tuhan mengatakan apa? Terus menabur. Maka pada waktu itu yang saya tabur apa? Kesabaran. Yang saya tabur adalah kasih. Yang saya tabur adalah kesetiaan. Yang saya tabur adalah tanggung jawab. Terus saya tabur walaupun air mata bercucuran. Sayang saudara, kalau hari ini ada anak-anak Tuhan, air matanya bercucuran, berhenti menabur, maka yang ada matanya bengkak. Ya, karena nggak bisa dapatkan yang namanya pemulihan, nggak dapat yang namanya sorak-sorai karena berhenti menabur. Kalau hari ini memang ada persoalan di dalam hidup Bapak Saudara, air mata bercucuran, firman Tuhan jelas berkata terus menabur. Tabur kebaikan, tabur kasih, tabur kesetiaan, itu tabur. Kalaupun hari ini hati kita menangis, firman Tuhan terus berjalan. Jangan mundur, apalagi jangan di tempat, saudara. Firman Tuhan berjalan maju. Ya, berjalan maju walaupun hati menangis sambil menabur benih, saudara. Pasti kita akan pulang dengan sorak. Jangan pernah berhenti melangkah. Maka pada waktu itu saya punya iman yang menerobos. Iman yang menerobos itu seperti apa? Bapak saudara, sekarang kan zamannya modern. Kalau Bapak Ibu saudara ke mall, banyak mall di situ terus pintu elektrik gitu. Apa yang dilakukan kita? Kita ada tulisan pintu elektrik, bagian kita dan terus berjalan maju. Pasti pintu itu akan terbuka. Kalau kita ragu, mundur sampai besok pagi kita nggak pernah lewati pintunya, buka tutup betul. Bagian kita dan terus berjalan maju. Pasti pintu itu akan terbuka. Maka hari ini kalau kita sudah pastikan berjalan dengan firman Tuhan, terus berjalan maju, pasti pintu berkat itu akan terbuka. Dan tapi pastikan kita berjalan bersama dengan firman Tuhan. Ya, pastikan pintu itu elektrik. Jangan sok-sokan sepertinya pintu semua elektrik, kita jalan maju meledak benjol. Pastikan kita berjalan bersama dengan firman. Kalau kita nggak jalan bersama dengan firman Tuhan, jangan sok-sokan melangkah maju, benjol, rusak hidup kita. Ya, pastikan berjalan bersama dengan firman. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam penantian saya. Banyak firman Tuhan yang mengajar saya, mengoreksi hidup saya. Bagaimana pandangan saya tentang Tuhan, bagaimana saya harus mendapatkan Tuhan. Itu berbeda jauh dengan saya sebelum mengenal. Ternyata firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahkan. Dulu saya susah payah, sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, susah payah. Ternyata firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi andalkan Tuhan. Panen pagi sekarang udah maju. Orang bilang, kok engkau ke Gunung Kawi ya? Ke Gunung Kawi? Enggak, saya
ke Gunung Sion. Di mana Gunung Sion? Itu di tanah Holy Land, saudara. Iya, saudara. Kita punya iman harus satu kepada Tuhan, saudara. Ada orang bilang, yang namanya juru selamat kan Tuhan Yesus, oke lah, tapi yang namanya mau cari kaya kan gak ada salahnya kita cari jalan. Enggak. Ya, Tuhan kita Tuhan yang pencemburu. Ya, dia hanya mau orang mengandalkan dia, berharap kepada dia, tidak ada hal lain. Saudara, banyak yang dipakai, termasuk juga, wah, saya tadinya kaget, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah ingin kaya. Karena ingin kaya orang itu, kita baca aja. Setelah ini yang tadinya saya mulai kendor, saya belum. Jadi kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi mereka yang ingin kaya akan jatuh dalam pencobaan, dalam jerat hawa. Aduh, saya jujur, saya ingin kaya, saya nggak mau menjadi orang yang munafik, ya. Tetapi ketika saya dengar firman Tuhan ini mulai endur, aduh, saya bilang gimana? Saya takutnya antusiasme saya turun, ya. Sehingga saya nggak ada daya juang. Jujur, saudara, saya juga ingin kaya, saudara. Tapi jawabannya di situ dikatakan karena memburu uang orang telah menyimpang dari iman, saudara. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang yang harus dikoreksi dalam diri saya. Apakah saya ingin kaya karena apa, saudara? Karena cinta uang. Kalau cinta uang, maka uang itu akan menjadi putus. Uang itu nggak akan jadi berkah. Apalagi kita mendapatkannya menyimpang dari iman, saudara. Saking ingin kaya, mengapa peduli orang lain rugi? Ya. Iman kita tidak mengajarkan seperti itu. Saking ingin kaya, kita korbankan nama baik. Padahal firman Tuhan mengatakan nama baik lebih besar daripada kekayaan. Selama kita ada di dalam koridor firman Tuhan, bukankah banyak firman Tuhan yang mengajarkan, ya? Tangan yang lambat membuat kita miskin, tangan yang rajin membuat kita kaya, ya. Ada orang yang menyebar hartanya tetapi semakin kaya, tetapi ada yang orang berhemat secara luas selalu kekurangan. Banyak ayat firman Tuhan yang dikatakan lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran dari penghasilan besar tanpa keadilan. Banyak firman Tuhan. Mulailah saya belajar tentang kebenaran. Ya, puji Tuhan, pemahaman tentang uang juga menambah. Uang itu nggak jahat, ya, uang itu nggak jahat. Uang itu nggak jahat. Yang jadi masalah siapa yang megang uang itu. Ya. Sekarang uang 1 juta di tangan anak Tuhan yang cinta uang. Pasti uang itu jadi berkah, betul? Tolong orang yang miskin. Tapi uang 1 juta di tangan pemabuk dibeliin bir. Itu dipakai mabuk. Ya, uang 1 juta di tangan penjudi dipakai judi. Jadi seberapa pentingnya peranan kita, seberapa pentingnya keberadaan kita, itu akan menentukan uang itu jadi berkah atau tidak. Tapi kalau hari ini kita cinta Tuhan, bukan cinta uang, percayalah uang itu akan menjadi berkah. Uang itu bisa menyatukan, tapi sekaligus bisa memisahkan. Dengan uang kita bisa
menyatukan papa mama kita, tapi dengan uang bisa memisahkan. Dengan uang kita bisa menyatukan anak dengan orang tua, tapi dengan uang bisa memisahkan orang tua dan anak. Dengan uang kita bisa menyatukan adik dan kakak, tapi juga bisa memisahkan. Gara-gara Prabu Tuanisa, saya punya saudara, orang tuanya orang yang paling miskin, datang ke Indonesia hanya dengan istilahnya pakai baju, bawa baju sapi, kerja jadi supir, akhirnya kaya, punya perusahaan di mana-mana. Sayangnya mereka keluarga belum punya iman, tidak mengerti firman Tuhan. Begitu ayahnya meninggal, mamanya pasya, 6 anak pasya, 3 lawan 3, ributi pengadilan sampai hancur. Uang itu tidak jadi berkah. Orang tuanya tahu uang itu akan menjadi masalah, pasti orang itu lebih baik uang biasa-biasa saja daripada anak harus terpisah. Maka dari situ saya percaya firman Tuhan itu yang akan membawa kita masuk di dalam rencana. Kita perlu uang. Siapa bilang kita nggak perlu uang? Kita perlu uang. Uang juga adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Ya, dikatakan apa di situ? Muliakanlah Tuhan dengan harta. Kalau hari ini kita ada, Tuhan memberikan kita berkat. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Saya bersyukur sekali dengan proses yang saya alami, saya lewat. Jadi saya kata enggak mudah. Tiba-tiba 2005, 2008, 2009 terjadilah keajaiban. Nyata dari mana ujung-ujung. Tiba-tiba restoran kami mulai ramai. 2009, 2010, 2011, saudara, betul-betul restoran kami kecil-kecil tapi jago. Sampai akhirnya dalam hari seluruh hutang-hutang itu saya lunasin. 2011 saya bisa menangkap dan hari ini puji nama Tuhan, restoran kami yang tadinya 1 ada 2, ada 3. Restoran kami yang tadinya karyawannya hanya belasan, akhirnya sekarang kami punya 300 karyawan. Dan from zero to hero kata orang. Dan pahlawan buat saya adalah Tuhan itu sendiri. Pastikan Bapak Saudara hari ke depan kita berjalan bersama dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita berusaha untuk melakukan. Kalau itu kita lakukan, badai sebesar apapun tidak akan mampu menghancurkan kehidupan kita. Tidak akan mampu menghancurkan keluarga kita. Tidak akan mampu menghancurkan bisnis pekerjaan kita. Tidak akan pernah bisa menghancurkan pelayanan kita. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Tuhan, Bapak Saudara, dan ini saya tetap melayani Tuhan. Di tengah-tengah air mata saya tidak pernah berhenti melayani. Saya tidak pernah sekalipun lalai dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Baik di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, saya tidak pernah lalai. Saya mulai belajar setia di dalam perkara kecil, punya tanggung jawab, dan pola pikir saya diubahkan. Itu adalah satu hal yang penting. Karena Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah pola pikirmu supaya kamu mengerti mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Pola pikir itulah yang menentukan berkat apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, akhirnya menjadi karakter. Karakter itulah yang menentukan berkat apa yang kita terima. Kalau yang ada di dalam pikiran kita adalah pola pikir Kristus, pasti tindakannya tindakan Kristus, karakternya karakter Kristus, berkatnya juga dari Kristus, bukan dari dunia. Ubah pola pikir dunia dengan pola pikir Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh
pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Inilah waktunya kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada firman-Nya. Lakukanlah, terus berjalan maju walaupun hati menangis, terus menanggung walaupun air mata bercucuran. Pastilah di ujung sana ada berkat yang Tuhan sediakan untuk para saudara. Tuhan Yesus memberkati.